Kali ini ada satu cerita yang dikirim sama Mbak Nani yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Dia menceritakan tentang satu kisah pendakian di Gunung Arjuno via jalur Lawang. Sebelum saya masuk ke ceritanya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah mampir berkunjung ke channel ini, dan buat teman-teman semua yang sudah like, sudah komen, dan juga sudah share ya video ini ke teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga semua kebaikan dari teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada satu rombongan pendaki. Dalam satu rombongan pendaki tersebut ada 4 orang. Ada Ferry, ada Ayu, ada Gofur, dan ada Rizal. Mereka berempat itu temenan sudah cukup lama semenjak mereka itu duduk di bangku SMA. Dan sekarang mereka berempat sudah masuk ke dunia perkuliahan. Waktu itu tahun 2015, kebetulan pada bulan libur semester. Mas Rizal ini merencanakan buat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via jalur Lawang dan berencana buat mengajak Ayu dan Gofur dan juga Mas Ferry ya. Jadi 3 orang sahabatnya itu diajak. Ayu, Rizal sama Ferry itu memang sudah terbiasa mendaki ke gunung, sudah biasa naik gunung karena memang mereka bertiga itu ikut dalam suatu organisasi di kampusnya, yaitu mahasiswa pecinta alam. Yang belum pernah sama sekali naik gunung itu Mas Gofur ya. Jadi Gofur itu belum pernah sama sekali naik gunung. Makanya setelah Rizal bilang sama Ferry sama Ayu sama Ferry itu setuju-setuju aja karena kebetulan kan itu sedang libur semester. Hanya Rizal ini nyamperin Gofur. Gofur diajak buat naik ke Arjuno. Awalnya Mas Gofur ini ogah ya, nggak mau dia karena Mas Gofur ini memang sama sekali nggak punya hobi naik gunung, apalagi hobi-hobi yang berbau dengan alam lah. Mas Gofur itu memang nggak punya kesukaan, minat ke situ itu nggak punya. Tapi setelah Mas Rizal ini mendesak Mas Gofur, kalau Rizal itu bilang sama Mas Gofur, udah Topur, kamu ikut aja, kamu bakal asik di sana, kamu bakal melihat keindahan-keindahan yang tidak kamu temui pada keseharian kamu. Wes toh hanut wae, melu. Akhirnya dengan agak terpaksa Mas Gofur, ya wis aku tak melu wis. Tapi tenan yo aku dijogo, aku blas sama sekali. Belum pernah sama sekali aku ki munggah gunung, naik gunung. Akhirnya di situ Mas Rizal itu bilang, "Wis santai wae, wong karo cacau. Oke, tenang yo melu wae." Akhirnya Mas Gofur, "Ya wis, aku melu." Singkat cerita, mereka merencanakan pendakian pada hari Kamis ya. Dan mereka berempat itu kumpul di rumahnya Mas Rizal. Di situ Mas Rizal sama Mas Gofur sedang ngecek peralatan-peralatan yang akan mereka berempat bawa tuh ke pendakian Gunung Arjuno. Dari mulai peralatan-peralatan lah kayak tenda terus dan lain-lain. Logistik juga mereka cek semuanya. Setelah itu si Ferry sama si Ayu itu lagi ke warung sebelah, toko kelontong sebelah rumahnya Mas Rizal buat beli tambahan snack ya, buat beli tambahan snack. Lalu setelah dicek semuanya komplit, lengkap, mereka berempat gas naik motor ya, menuju ke base camp Gunung Arjuno. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke sebuah SPBU, pom bensin ya. Di situ mereka mengisi pom bensin. Nah, pas mereka lagi mengisi pom bensin itu, Mas Gofur itu melihat ada seorang nenek-nenek tua duduk nggak jauh dari mereka itu ngisi bensin. Duduk di situ, nenek-nenek itu pakai kebaya, rambutnya itu udah banyak uban lah karena memang udah tua ya, umur sekitar 60-an. Setelah itu Mas Gofur mengamati wanita tersebut, nenek-nenek tua itu, dan wanita tersebut itu juga mengamati Mas Gofur. Mas Gofur itu bingung, kok dia menatap saya dengan tatapan yang tajam. Di situ Mas Gofur cuma ngebatin tapi berusaha buat melempar senyum ke wanita tersebut, ke nenek-nenek itu. Batin Mas Gofur barangkali wanita itu kenal dengan dia atau teman ibunya, karena kan SPBU itu emang belum jauh dari rumahnya Mas Gofur, Mas Rizal dan teman-teman yang lain.
Dilemparlah senyum sama Mas Gopur, tapi wanita itu sama sekali nggak membalas senyum dari Mas Gopur. Dia malah memalingkan muka, beranjak dari situ dan berjalan menjauh dari SPBU itu. Mas Gopur bingung. Akhirnya Mas Gopur ini bilang sama Ayu, nanya ke Ayu, "Yuk, aku kok nganu ya nembe apa wero wong wedok sik to aku tak ngomong. Apa? Saya itu melihat seorang wanita barusan di situ kok menatap saya dengan tajam. Itu ono apa ya yuk aku kok dadi ora penak. Nganu apa rasane kok akhirnya aku ragu-ragu melu kowe kabeh ya ikut kamu semua naik ke gunung." Ayu cuma ngejawab sambil tersenyum, "Malah ndak apa-apa Pur. Ndak apa-apa, insya Allah ndak ada apa-apa. Kan niatan kita naik gunung juga baik, nggak ini ya nggak mau macem-macem. Itu cuma apa wanita yang iseng atau wanita yang apalah agak ini mungkin stres." Hus kata Gopur, "jangan gitu ah." Ya wes toh, yo. Nah, setelah itu mereka singkat cerita mereka selesai tuh ngisi bensin. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke base camp. Dan singkat cerita mereka sampai tuh di base camp Gunung Arjuno ya via jalur Lawang. Di situ mereka istirahat sebentar di salah satu warkop yang ada di base camp. Di situ mereka ngopi, mereka selonjorin kaki dulu sebelum mereka masuk ke jalur pendakian karena kebetulan kan jam di situ masih menunjukkan jam 10 ya, jam 10 siang. Jadi belum terlalu terlambat buat mereka itu masuk ke jalur pendakian. Makanya mereka itu santai dulu di situ. Setelah cukup ngopi-ngopinya, di situ mereka istirahat, ngobrol bentar. Akhirnya mereka menuju ke pos perizinan buat simaksi. Ya, di situ mereka izin. Setelah selesai semua simaksi di situ, langsung mereka masuk ke jalur pendakian itu setengah 12 siang. Mereka berjalan menuju ke pos 1. Pos 1 di Gunung Arjuno jalur Lawang ini namanya pos Alang-Alang. Ya. Ada pos 1 namanya Alang-Alang, mereka menuju ke situ. Sebelum sampai di pos 1 Alang-Alang, mereka itu disuguhi dengan pemandangan yang begitu indah ya di situ di sepanjang jalur pendakian itu. Karena terlihat tuh di situ ada hamparan kebun teh yang sangat luas, yang hijau banget. Jadi bisa menyegarkan mata. Gopur bilang di situ, Mas Gopur bilang sama Rizal, "Bener kowe Zal, ternyata nganu yo apa api. Aku gak jarang weruh sing ngene-ngene iki. Nah, kandhani orang andel. Ya wis to, nek munggah gunung melu neh. Siap." Nah, begitu jawab Mas Gopur. Mereka jalan tuh sampai akhirnya mereka sampai di pos 1, pos Alang-Alang. Mereka sampai di situ sekitar habis duhur lah, sekitar jam berapa? Jam 1-an. Mereka sampai di situ, mereka duduk istirahat bentar, mereka minum air mineral sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Pos 2 pos Lincing. Akhirnya setelah mereka selesai minum-minum, mereka jalan tuh menuju ke pos 2. Pos Lincing. Mereka jalan menuju ke pos 2. Nah, sebelum sampai pos 2, ini mereka berhenti. Karena memang jaraknya dari pos 1 sampai pos 2 itu kan agak lumayan ya. Dan treknya juga lumayan naik. Akhirnya mereka berhenti di tengah-tengah menuju ke pos 2. Buat minum dulu, buat narik napas dulu di situ ya sebelum melanjutkan. Nah, di situ Mas Rizal itu memutuskan untuk piye nek dhewe ngopi sik nang kene ya. Mas Rizal itu ngajak mereka buat ngopi dulu di situ santai sambil menikmati keindahan sekitar menuju ke pos 2 itu. Karena menurut Mas Rizal kan kita ini ya, kita ndak gugup. Dasarnya dhewe kira gugup. Ya, kita itu ndak gugup buat buat sampai ke puncaknya. Kita bisa sampai beberapa hari juga ndak apa-apa di sini. Tadi saya pasti maksikan udah bilang sama di pos perizinan yang jaga. Agian saya liburan kok, masih liburan. Piye santai sih nang ngene ora gugup kan muncake? Ora gugup ya, ora gugup. Nah, yang lain itu menjawab seperti itu. Setelah itu Mas Rizal mengeluarkan kompor portable-nya di situ. Kompor portable Mas Rizal keluarin buat ngerebus air. Di situ Mas Gopur izin sama teman-temannya buat kencing karena kebelet dia. Akhirnya dia nyari tempat yang semak-semaknya agak tinggi biar nggak dilihat sama teman-teman yang lain. Nah, setelah Mas Gopur ini selesai kencing, Mas Gopur itu kayak ada yang manggil namanya, "Pur, Gopur." Padahal itu masih siang ya, masih sekitar jam 1, setengah 1. Mas Gopur ini coba najemin lagi pendengarannya. Kok kayak ada yang manggil saya?
berusaha lagi di ini didengerin lagi, dan memang ada kayak ada yang manggil Mas Gopur, Pur, Gopur. Itu cukup kenceng ya di telinganya Mas Gopur, bukan suara bisikan, tapi emang suara itu ada yang manggil. Selingukan Mas Gopur, siapa yang manggil saya ya? Ini suara perempuan. Di sini cuma ada Ayu, sedangkan nggak ada pendaki yang lain. Akhirnya Mas Gopur cuma ngucapin astagfirullahaladzim, amit nyun sewu, permisi. Setelah itu Mas Gopur kembali ke teman-temannya. Di situ teman-temannya udah mulai ngopi tuh, udah pada ngopi. Mas Gopur itu berdiri, dia nanya sama teman-temannya, nembe kok ono sing nganu yo, ono sing undang-undang jenengku. Nah teman-temannya itu kayak nggak ngedengar apa yang ditanyain sama Mas Gopur. Mas Gopur coba nanya lagi, Dungura, kamu denger gak? Kalian denger gak? Saya itu barusan kayak ada yang manggil-manggil nama saya. Gopur, Gopur, kayak gitu. Jarimu sopo? Dan anehnya teman-temannya semua itu memang kayak gak ngedenger apa yang Mas Gopur ini tanyain sama mereka. Kayak Mas Gopur berusaha, budek kabeh kok. Yus di kopiku. Nah pas Mas Gopur ini bilang mana kopinya, nanya sama Rizal, Mas Rizal, iki dikasihkan sama Mas Rizal. Nembe tekoi meneng tok. Mas Gopur seperti itu. Apa toh? Mas Rizal itu jawab kayak gitu. Terus lah, Mas Gopur nggak ngelanjutin tuh apa yang tadi dia tanyain karena udah terlanjur sebel kan. Setelah itu Mas Gopur nyeruput kopinya sama teman-temannya di situ, ngobrol. Nah pas ngobrol ini normal, mereka ngobrol biasa, jadi dengar semua temennya ya, nyambung mereka. Nggak kayak tadi pas ditanyain ada yang manggil Mas Gopur itu nggak pada nyaut. Nah, singkat cerita, ngopi selesai, ngopi-ngopi selesai, makan snack selesai, mereka lanjut jalan menuju ke pos 2, karena itu baru di tengah-tengah ya perjalanan menuju ke pos 2. Mereka lanjut jalan menuju ke pos 2, pos Lincing. Mereka berjalan, nah Mas Rizal ini kok kayaknya kita lama banget ya, lama banget, nggak sampai-sampai pos 2 kayak gitu. Di situ Ayu menegur, Zal, jok ngono, wis mlaku wae to, wong nyatane urung tekan kok. Iya, jawab si Rizal. Akhirnya mereka ngelanjutin perjalanan sampai akhirnya jam 3 sore ya, mereka sampai tuh di pos 2, pos Lincing. Di situ mereka berhenti lagi, mereka ngopi-ngopi, nggak ngopi. Di situ mereka yang ditulisin sama Mbak Nani ini cuma yang ngerebus mie di situ karena kebetulan mereka lapar. Akhirnya mereka di situ ngerebus mie sebentar di pos 2 Lincing. Nah, di situ setelah mereka makan mie instan, mereka lanjut jalan menuju ke pos 3 Mahapena. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 Mahapena, ini Rizal nanya lagi sama teman-temannya. Ini kalian itu kerasa aneh nggak? Kita kan tadi dari pos 2 itu kita sekitar jam setengah 4. Ini kita kok udah setengah 6 kok belum sampai ya di pos 3 Mahapena. Ini jangan-jangan nanti kita tersesat. Piye yuk? Oke. Zal, wis to Zal, kok ket mau kok ragu-ragu ono apa? Tidak ada apa-apa, saya cuma tanya barangkali kita memang tersesat, kan memang salah satu dari kita belum ada yang pernah sama sekali naik ke Arjuno ini lewat Lawang. Ya udah jalan aja jalan, kata Ayu kayak gitu. Akhirnya mereka ngelanjutin jalan. Mereka jalan terus sampai tiba waktu maghrib. Mereka belum juga sampai tuh di pos 3 Mahapena. Malah mereka itu ketemu ya, tiba-tiba mereka itu ketemu sama ada kayak ada gapura dari kejauhan. Itu Rizal karena dia sebagai leader di depan dan teman-temannya yang sweepernya itu si Ferry. Rizal bilang sama teman-teman yang di belakangnya, kayak kok ono gapura, kok ada gapura. Ya lihat, kata teman-temannya. Jalan aja terus, jalan aja, kata si Ayu. Akhirnya jalan, mereka ngelanjutin jalan. Mereka ngelanjutin jalan sampai tiba mereka di depan gapura itu. Ada gapura, itu kayak gapura itu bangunannya udah cukup jadul ya, udah kuno, udah pada pecah-pecah lah itu tembok-temboknya. Dan di situ di atasnya itu ada tulisan kayak huruf Sanskerta. Di situ Rizal, ada yang tahu enggak ini huruf apa, kayak Sanskerta atau aksara Jawa? Nah, teman-temannya, aksara Jawa kita Rizal. Ono sing iso maca ra menurut Rizal? Gak, aku gak iso. Wong Jawa ra iso maca kabeh. Oh, kowe yo gak iso kok takok kene kowe.
ngekek. Mereka itu ketawa di situ, ngekek ya, ketawa-ketawa. Setelah itu mereka akhirnya, ayo, kipi yuk. Yaudah masuk aja enggak apa-apa. Karena memang jalurnya kan mungkin ini, masuknya lewat ini. Mungkin kita sebentar lagi sampai di pos 3 Mahapena karena ada gapura itu. Mereka lanjut tuh jalan. Mereka lanjut jalan, waktu udah nunjukin jam 7 malam, kok nggak sampai di pos 3. Mereka tetap jalan, dan tiba-tiba dari kejauhan Rizal itu masih leader ya di depan. Dia ngelihat ada kerlap-kerlip kayak cahaya. Coba dia tajemin lagi dia pandangannya, dan oh bener ada cahaya. Akhirnya Rizal jalan agak cepat sama temen-temennya. Barangkali itu memang udah sampai di pos 3 ya Mahapena. Nah, tiba mereka di situ di cahaya itu, dan ternyata itu adalah cahaya obor. Ada obor di situ, ada kayak bambu, ada tempatnya obor, itu ada 2 obor di situ. Dan tiba-tiba pas mereka itu lihat sekeliling, ternyata di situ ada sebuah perkampungan. Mas Rizal ini tanya sama teman-temannya, menurut kowe nganu apa kok ono kampung yo neng tengah kene? Masuk kampung kok neng tengah-tengah alas? Mas Rizal ini nanya sama teman-temannya. Ini kok aneh, kata Mas Rizal. Ada kampung di tengah-tengah hutan. Menurut kalian aneh nggak sih? Tanya Mas Rizal. Aneh, Zal. Ayu itu menjawab, ini aneh, Zal. Memang kayak aneh ya. Agak aneh. Kok ada kampung di tengah hutan kayak gini? Terus si Gofur itu, cuma metin aku toh, ngene. Karena Gofur kan baru pertama kalinya itu naik gunung. Ojo ngomong sing aneh-aneh lah, aku wedi. Ora pul, ora apa-apa yo. Ayu jawab, barangkali ini memang ada kampung di tengah hutan gini, ya udah kita masuk aja ke kampung itu. Akhirnya mereka jalan tuh, masuk ke kampung itu. Mereka jalan, nah di situ kok nggak ada orang, sepi banget ya. Rumah-rumahnya itu rumah-rumah pakai papan-papan kayu lah. Ya ciri khas rumah-rumah di hutan. Karena biar anget kan pakai papan-papan kayu rumahnya daripada pakai tembok. Mereka di situ ngelihat sekeliling kok nggak ada orang, dan tiba-tiba ada yang menepuk loh punggungnya Gopur dari belakang. Gopur noleh, astagfirullahaladzim, kaget di situ Gopur. Ternyata ada seorang wanita tua, dan wanita tua itu menatap ke arah Gopur, menatap tajam ke matanya si Gopur. Gopur, nun sewu mbah, niki jenenge kampung nopo nji? Tanya Gopur itu sama wanita tua itu. Dia bertanya, ini nama kampungnya apa? Kok ada kampung di tengah hutan? Gopur nanya. Terus wanita itu cuma, kalian itu lebih baik pulang. Menjawab seperti itu wanita itu. Loh, kok disuruh pulang? Emang kenapa mbah? Kalian itu sebaiknya pulang. Manut sama saya. Pulang. Enggak mbah, ini kan kami mau mendaki ke puncak. Ini kami sedang menuju ke pos 3 Mahapena. Ini kan bener jalur pendakiannya kan mbah? Gopur tanya kayak gitu. Enggak dijawab sama wanita tua itu. Wanita tua itu cuma, pulang saya sarankan. Jih mbah, matur suwun. Gopur cuma membalas seperti itu karena batin Gopur lah nggak ada gunanya, lagi-lagi disuruh pulang. Nah, teman-teman yang lain, 3 temannya, Ayu, Rizal sama Ferry juga heran. Kok kita disuruh pulang ya, Pur ya? Nggak tahu. Gopur cuma jawab kayak gitu. Gimana yuk menurutmu? Ya wis nganu wae, Dewi jalan wae yuk. Barangkali ada orang yang bisa kita tanyain lagi nanti di depan. Mereka jalan keluar dari kampung itu. Ada ada kayak jembatan ya, mereka ngelewatin jembatan. Setelah mereka ngelewatin beberapa kebun di situ, kayak kebun, mereka itu ketemu sama satu perkampungan lagi. Jadi ada satu perkampungan yang mirip dengan perkampungan yang tadi, tapi yang membedakan itu di situ rumah-rumahnya itu agak beda ya, nggak papan-papan, agak bagus, kayak rumah-rumah jadul. Gimana ya gua gambarinya, zaman rumah zaman Belanda ya, kayak rumah zaman Belanda. Akhirnya mereka di situ tuh, wah kalau di sini rame nih, ada banyak anak-anak di luar ya, batin Rizal, batin teman-temannya juga. Akhirnya mereka nyamperin salah seorang anak kecil yang kepalanya botak. Di situ ditanyain sama Gopur, Dek, ini kok ada kampung sih?
di jalur pendakian. Ini jalur pendakian ya, bener ya? Anak kecil itu nggak ngejawab, cuma ngangguin kepala tok ya. Dek, ditanyain kok diem. Ini jalur pendakian bener. Masih lama nggak sampai ke pos 3? Tahu nggak jalannya? Bener nggak ini jalannya? Ini gimana sih anak? Ditanyain. Sekali lagi Gopur tanya di situ. Dek, masih jauh nggak jalan ke pos 3? Maaf nak, jalurnya bener nggak? Akhirnya anak kecil itu menjawab, bener mas, bener. Oh iya, dari tadi kan saya tanya. Makasih ya dek ya. Masih jauh nggak? Jauh mas, jauh banget, jawab anak kecil itu. Akhirnya bentar. Akhirnya Mas Gopur ini, waduh, masih jauh bener. Iya mas, masih jauh banget, jawab anak kecil itu. Akhirnya Mas Gopur bilang sama teman-temannya, ini katanya pos 3, maaf nak, masih jauh banget. Gimana? Ya gimana ya? Akhirnya ayo ngambil keputusan, udah gini aja. Kita coba nyari, barangkali ada warga di sini, warga dewasa, maksud si Ayu, warga yang udah gede ya, bukan anak-anak. Kita izin aja buat ya kalau bisa nginep kita nginep di situ. Masa di sini kita mau ini di kampung, masa kita mau bikin tenda, kan nggak enak sama warga ntar. Ayu bilang gitu. Akhirnya teman-temannya setuju tuh buat nyari salah satu warga. Mereka jalan, sebelumnya Gopur udah bilang terima kasih sama anak kecil tadi. Akhirnya ketemu tuh mereka berempat sama salah seorang warga. Itu wanita Parubaya. Dia pakai kebaya khas seorang desa ya, pakai kebaya, pakai jarit, rambutnya disanggul, tapi bukan sanggul yang kayak manten, sanggul biasa ya, diikat itu. Akhirnya di situ tanya tuh si Gopur ya sama Mas Rizal ini, tanya, nyuwun sewu Bu, assalamualaikum. Nggak dijawab tapi sama wanita itu, dia cuma menganggukkan kepala. Dia bertanya, ada apa? Ya, wanita Parubaya itu bertanya mereka, ada apa? Nggih Bu, nyuwun sewu, ini saya mau tanya, ini bener jalur pendakian menuju ke pos 3 Mahapena, pendakian Gunung Arjuno? Iya bener mas. Ada apa? Oh alhamdulillah kalau gitu Bu, kami tidak tersesat. Enggak bener mas, enggak tersesat. Ini Bu, mau tanya masih jauh enggak ya? Waduh masih jauh mas, jauh sekali, masih jauh. Waduh, gini Bu, sebenarnya sebelum si Gopur ini selesai ngomong sama ibunya itu bilang sama si Gopur sama teman-temannya, gini aja mas, daripada kalian melanjutkan malam ini pendakian, kalian nginep aja dulu di rumah ibu ya, besok baru kalian itu melanjutkan perjalanan. Karena udah malam, kalian kan capek, istirahat aja dulu di rumah ibu. Waduh, barusan saya mau bilang gitu Bu, kata si Gopur. Emang nggak ngerepotin Bu? Enggak apa-apa, saya itu tinggal sendiri, aku kidewean mas. Tidak ada siapa-siapa di rumah saya, sudah tenang saja. Monggo pinarak istirahat tidur di rumah saya. J, matur suwun. Akhirnya di situ Gopur sama Rizal bilang sama Ayu sama Ferry, "Piye? Enake nginep sik po? Mumpung ning kene iki kan jarang dewe nganu apa?" Kata si Rizal, jarang dalam jalur pendakian ada kampung terus kita bisa nginep. Akhirnya Ferry sama Ayu, yo masuk nginep sik yo. Oke. Barangkali sama cewek-cewek ayu, kata si Ferry. Wah raimu ya, kata si Rizal. Akhirnya mereka berempat ikut tuh sama ibu itu ke rumahnya. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah ibu-ibu itu ya, wanita Parubaya tadi. Pintunya dibuka, rumahnya udah agak bagus kayak rumah-rumah Belanda itu, memang zaman kuno ya, yang atapnya itu tinggi-tinggi. Dibuka rumah itu, dipersilahkan mereka berempat masuk ke rumah itu. Mereka berempat masuk ke rumah itu. Di situ mereka agak merinding, tapi juga kagum. Kok di dalam hutan kayak gini ada perkampungan, terus ada rumah yang isinya itu pernik jadul ya. Jadi kayak seorang kolektor wanita itu. Ada tombak, ada keris, ada batu-batu akik yang nempel itu, keris-keris itu nempel di papan-papan di tembok-tembok rumah itu. Dilihatin juga ada kayak hewan-hewan buruan, kayak kepala rusa. Ini wanita ini kolektor atau apa ya? Kan mereka di situ sempat bingung kan.
Akhirnya nanya sama si wanita itu baru keluar dari dapur mengeluarkan apa namanya, bawa teh 4 cangkir, silakan diminum. Oh nggih Bu, matur suwun. Bu, saya mau tanya Bu, ini Ibu ini kolektor ya kok? Ini ya barangnya bagus-bagus. Ibu itu nggak ngejawab, dia cuma tersenyum. Akhirnya monggo duduk dulu, saya persiapkan kamarnya, diminum tehnya. Santai dulu di sini, mboten usah gugup. Oh nggih, matur suwun Bu, matur suwun sangat. Akhirnya mereka di situ duduk tuh. Mereka memilih nggak duduk di dalam rumah, tapi mereka memilihnya ke depan rumah ya, di depan rumah aja biar adem, kata mereka. Sambil ngeliatin sekitar lah, lingkungan sekitar situ, karena di situ juga banyak rumah yang sama dengan ibu itu rumahnya. Mereka keluar bertiga, yang nggak ikut keluar itu Rizal cuma di dalam. Jadi Ferry, Gopur, sama Ayu itu keluar di depan. Zal, mengarep sih. Ora aku neng gini wae, tak lungguh aku neng gini. Oh ya wes. Akhirnya mereka bertiga itu keluar. Ferry, Ayu, sama Gopur. Duduk-duduk mereka di situ, dan tiba-tiba Gopur ini ngelihat, loh, kok itu kayak gapura yang tadi. Di, kata si Ferry. Kayak Ferry. Ayu juga ngelihat. Oh iya, kok kayak gapura yang tadi sama kita masuk ke perkampungan pertama itu. Coba diliatin lagi. Padahal kan kita jalan jauh ya. Kok itu kelihatan, apa kita ngelewatin gapura lagi tadi? Perasaan enggak. Coba diliatin lagi. Iya bener, itu ada kayak plang, ada tulisan aksara Jawanya. Tapi di situ anehnya gapura itu kayak apa ya? Kayak diselimuti kayak kabut ya, kayak ada asap-asap. Mereka ngelihat, tapi mereka itu nggak berpikiran yang aneh-aneh. Mereka positive thinking aja ya. Mereka mungkin gapura yang lain atau gapura tadi, bodo amat lah, kayak gitu menurut mereka. Akhirnya mereka di situ cuma ngobrol. Setelah itu mereka ngobrol, mereka masuk ke rumah. Di situ Rizal itu ketiduran di kursi ya, di kursi kayak kursi apa namanya, kayak kursi zaman kuno, ada ukir-ukirannya itu. Dibangunin sama si Gopur. Zal, tangi Zal, keturun. Di situ Rizal cuma, iya, aku ki kesel. Aku tak istirahat sih yo. Di mau ibu-ibu ojo lali. Dewi ki sesuk ya kudu ngomong kesuwun, terima kasih sama ibu itu karena sudah menerima kita di sini dengan baik. Ngopo kowe tangi turu kok? Aneh kowe ngomongnya. Yo iyalah, mosok ora. Ya wis. Di situ Rizal kembali merem. Tapi anehnya, di situ wajah Rizal itu kayak pucat ya. Nah si Gopur yang bangunan Rizal itu, ini Rizal badannya nggak enak sakit, atau dia kedinginan, atau dia kecapean, kok agak pucat ya si Rizal ya. Batin si Gopur. Nah, Gopur ini bilang sama Ayu sama Ferry, Rizal kok ketoknya pucat ya bro, ada apa ya? Oke. Keselen paling dekne bendino nih melek nang omah. Gue arep mangkat ning gunung melek sih. Yo kesel to awake, kata si Ayu. Nah tiba-tiba ibu itu keluar. Monggo, kamarnya sudah siap. Silahkan, kalau mau istirahat tak tinggal dulu ya. Saya juga mau istirahat. Nyun sewu niku tolong pintunya ditutup. Ibu itu bilang seperti itu. Oh ji bu, ji, matur suwun. Ditutuplah pintu itu sama si Gopur. Jepret, udah. Akhirnya mereka bertiga masuk ke kamar. Nah, menata keril dan barang bawaan lainnya ditaruh di kamar itu. Terus Ayu keluar, bangunin si Rizal. Zal, pindah kamar Zal. Iya, saya tak pindah. Sebentar lagi. Akhirnya mereka bertiga memutuskan buat istirahat, karena di dalam kamar itu kan udah sebelum mereka tidur ada 2 kasur ya. Ayu tidur sendiri dan satunya buat bertiga, Rizal, si Ferry sama si Gopur. Tapi Rizal itu, mereka itu ngobrol di situ di dalam kamar sebelum tidur, tapi kok Rizal nggak masuk. Tadi udah tak panggil, kata Ayu, wis bento kayak keselen. Kata si Gopur sama si Ferry, ben turun ning sofa wae. Aku tak karo Gopur, badi-badi ki kasure ombo gak ono Rizal. Nah, akhirnya oh ya wes. Akhirnya mereka bertiga itu tidur. Waktu udah nunjukin jam 11 malam waktu itu. Mereka tidur. Nah, di tengah-tengah malam, tepatnya jam-jam 12-an itu, menurut kisah yang dituliskan skripnya sama Mbak Nani ini, jam 12 malam tiba-tiba Gopur itu kebangun. Gopur sama Ferry itu kebangun karena ngedenger teriakan si Ayu.
Wah, Ayu itu ngejer itu. Si Gopur sama si Ferry itu kan kaget. Wah, piye yuk, ono apa yuk? Nah, tiba-tiba Ayu itu narik tangan si Ferry sama si Gopur. Ditarik keluar kamar. Dia buka rumah sampai di depan rumah, di teras rumah. Ayu itu ngos-ngosan, ada apa? Kowe iki ono apa yuk? Kok tiba-tiba njeret? Kowe ngimpi apa? Mbuh, aku mbuh ngimpi mbok ora. Aku kok ketoke tenanan. Tenanan piye? Ndak, kamu ngimpi ada apa? Iya, mungkin saya ngimpi. Di mimpi saya ini, di mimpi saya ndak tahu itu mimpi apa bukan. Mimpi, kata si Ferry. Apa mimpi apa? Tanya Gopur. Saya itu barusan kayak diliatin ya. Saya itu tiba-tiba kok diliatin kayak ada orang itu yang banyak sekali. Orang pakai jubah putih. Itu wajahnya nggak kelihatan. Wajahnya sama sekali nggak kelihatan. Itu lagi ngerubungin kita berempat. Nah, di situ saya takut sekali karena mereka itu muterin kita. Setelah itu jalan itu semakin mendekat. Saya di situ berteriak sama kalian. Itu di situ berteriak saya berteriak, tapi itu semakin mendekat orang-orang itu. Dan tiba-tiba saya kebangun barusan. Mungkin saya mimpi atau nggak tahu saya mengalami apa. Mimpi, wis tenang. Sik yo, tak nganu sik, tak apa? Tak njupuk banyu putih sik. Kowe kene wae sik. Menurut si Gopur, kata si Gopur. Gopur berusaha masuk ke kamar itu dan tiba-tiba di pintu rumah depan itu Rizal udah berdiri. Di situ. Rizal berdiri, dia cuma diem menatap ketiga kawannya itu. Sambil dia berucap, "Kalian itu sudah mau ikut saya di sini atau kalian mau pulang?" Gopur berhenti kan, dia nggak jadi tuh, belum jadi ambil air putih. Oh no, apa sih Zal? Piye maksudnya Zal? Wes kowe balik oh. Nek kowe gak balik, kowe bakal melu aku. Aku pingin kowe kabeh balik. Zal ono apa Zal? Dan tiba-tiba kepala Rizal ini mengeluarkan darah banyak sekali. Gopur lihat sama kedua temannya, Ferry sama Ayu. Astagfirullahaladzim, Zal. Gopur itu mau mendekati Rizal, tapi Rizal itu malah mundur jalannya. Mundur, dia masuk ke rumah dan brak, pintu rumah itu tertutup. Kaget teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Pur ono apa pur? Sakjane ono apa? Ferry tanya sama si Gopur di situ. Aku gak ngerti. Aku yo bingung ki. Kok Rizal piye yuk? Ono apa yuk? Apa ada hubungannya dengan yang barusan kamu lihat? Mungkin di mimpi kamu itu aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Ayu juga di situ nggak tahu. Akhirnya mereka bertiga karena ketakutan berusaha buat gandengan tangan. Mereka mau menuju ke rumah itu. Sebelum mereka sampai di pintu rumah itu, tiba-tiba ada kabut yang begitu tebal dan sangat cepat datangnya. Pas kayak apa ya? Kayak kita kalau ada gas air mata kita lihat di film-film itu kan. Kayak ninja datang dikasih tuh asap gas nggak kelihatan dan tiba-tiba rumah itu sudah tidak ada. Mereka bingung bertiga. Loh, kok alas? Kok nggak ada apa-apa? Ini rumahnya di mana? Rizal kemana? Mereka bertiga bingung. Akhirnya, astagfirullahaladzim, ada apa dengan kita? Ada apa ini dengan kita? Kata Gopur, kita ngelakuin apa? Apa kalian berdua ada yang ngelakuin aneh-aneh, kesalahan apa? Nggak ada, sumpah nggak ada Pur. Yowes, Dewi coba jalan balik yuk. Dewi balik menuju ke perkampungan yang pertama tadi. Kita di sana nanti minta tolong, barangkali kita bisa menemukan warga. Walaupun tadi kita kesini itu nggak ada orang sama sekali. Bismillah, Dewi njaluk tolong. Yuk, ayo, Dewi Rono. Akhirnya Ayu sama Ferry ini nurut apa yang Gopur bilang. Mereka jalan ke perkampungan pertama. Di perkampungan pertama, mereka nggak menemukan sama sekali warga. Ada, kalau di situ ada, kampungnya masih ada. Yang hilang itu kampung yang tadi. Kampung yang pertama itu masih ada. Dicari-cari, digeledah, rumahnya diketokin semuanya. Teriak-teriak mereka di situ, tapi nggak ada warga sama sekali. Akhirnya karena mereka udah merasa putus asa, mereka udah capek badannya, udah nggak karuan lah mereka. Akhirnya mereka jalan tuh. Mereka jalan ngelewatin gapura yang tadi. Gapura pertama mereka masuk. Ya, mereka keluar melewati itu, mereka mau menuju ke base camp buat minta tolong dengan apa yang terjadi.
Nah, setelah mereka bertiga itu keluar dari gapura, mereka agak cepat jalannya ya. Mereka nggak lari karena udah ngos-ngosan, udah capek. Mereka jalan tapi agak cepat mau ke base camp. Jalan mereka terus. Tiba-tiba kayak ada yang ngebisikin telinganya Gopur lagi. Kayak pertama tadi. Bukan dibisikin, dipanggil malah itu ya. Bukan bisikan tapi itu panggilan. Namanya Gopur dipanggil. Pur, Gopur. Gopur itu berhenti. Ayu nanya, ono apa Pur? Sik, jalan sik. Dan ketika Gopur ini mau jalan lagi, dipanggil lagi namanya Gopur. Pur, Gopur, bangun Pur, bangun. Dek. Gopur bingung, dia bangun. Loh, kok saya masih ada di rumah? Dan ternyata suara yang ngebangunin itu adalah ibunya dari Gopur. Gopur itu mengalami mimpi pendakian ke Gunung Arjuno. Itu Gopur itu mimpi ternyata. Nah, Gopur itu ngelihat jam. Astagfirullahaladzim. Jam 12 siang. Dan di situ Gopur baru ingat. Lihat jam, dia lihat tanggal. Akhirnya, astagfirullahaladzim. Dino iki aku duwe janji. Hari itu saya punya janji buat mendaki ke Gunung Arjuno memang. Sama 3 temannya itu. Ferry, Ayu, sama Rizal. Janjiannya itu jam 9 pagi kumpul di rumahnya Rizal. Nah itu udah jam 12 siang. Gopur itu kesiangan. Akhirnya Gopur gugup. Oh bu, kok aku ora digugah ini. Gugah apa? Kita tak gugah ket mau isuk. Jare arepmu munggah gunung. Tak gugah ke jam 7 ora tangi-tangi. Malah nembe tangi jam 12. Wis ndang to. Menawa kanca-kancamu wis do nunggu mungkin. Ya bu, aku tak adus sik. Akhirnya Gopur ini mandi. Nah, beruntungnya peralatan yang mau dibawa itu udah disiapin sama Gopur ya. Kemarin udah dibantu sama si Rizal. Di rumahnya itu udah ada keril, udah ada dum, ada sleeping bag, udah disiap-siapin karena Gopur kan sama si Rizal. Karena Gopur kan memang belum pernah naik gunung sama sekali. Itu yang nyiapin Rizal semua, udah di situ. Hanya Gopur mandi, selesai Gopur mandi, ibunya bilang, "Mangan sik, urung sarapan kok langsung lu ngosis, Bu, gampang kuning dalan." Gopur pamit, dia salim sama ibunya. Gopur nggak sempat ngelihat handphonenya waktu itu. Handphonenya itu dimasukin langsung ke dalam daypack ya. Daypack itu kayak tas kecil yang buat pendaki gunung, yang buat biasanya dibawa yang simple ya. Taruh di situ handphonenya. Karena kebetulan handphonenya juga mati, belum dicas. Si Gopur ini berpikir antar aja tak cas pakai power bank. Nah, akhirnya Gopur berangkat gas menuju ke rumahnya Rizal. Dia nggak ngubungin dulu akhirnya Gopur jalan ke rumahnya Rizal ya, pakai motor dia. Nah sebelum sampai rumah Rizal, dari kejauhan Gopur itu ngeliat, loh kok rumah Rizal rame banget ya, ada apa? Bingung kan si Gopur, rame banget ya rumahnya ya. Akhirnya Gopur ke sana tuh, jalan ces. Nah sebelum dia markirin, dia ketemu sama dia ngeliat Ayu sama Ferry itu udah duduk di depan rumahnya Rizal ya, di depan pelataran rumahnya Rizal. Akhirnya si Gopur ini naruh motornya di situ, markirin, dia turun. Gopur bingung, loh Ayu kok nangis, Ferry kok nangis, Rizal di, apa kok rame banget? Mereka berdua cuma dia. Nah di situ sempat emosi si Ferry itu, ki goro-goro raimu, asu kayak, loh ada apa ki? Apa ki Fer? Kok tiba-tiba kok emosi karo aku? Apa? Nah Gopur ini berusaha mau mukul si Rizal karena dia nggak terima tiba-tiba dia datang, dia masih bingung dengan keadaan, dia udah dibisui ya, kalau bahasa sini dibisui, dimaki-maki. Lalu kan anjing, goro-goro kowe, gara-gara kamu. Di situ bingung, wes di situ dileres sama si Ayu. Udah sambil nangis Ayu. Ferry juga sambil nangis dia, emosinya. Seiyu aku bingung apa? Ferry kok jengkel karo aku, kok do nangis apa? Aku bingung. Lungguh sik sadurunge mlebu sik lungguh. Ayu bilang kayak gitu. Disuruh duduk di situ si Gopur. Yo. Piye yuk ana apa? Nganu, Pur. Mau kan aku wis nunggu, aku Ferry, Rizal ki nunggu nganti 9:30. Dhewe kan janjian jam 09.00. Jam 9:30 kuwi tekan 9:30 kowe tak enteni ki rak teko-teko. Dan di situ Rizal itu punya inisiatif mau ngejemput kamu karena Rizal tahu kebiasaan kamu itu bangunnya siang. Nah terus
Hanya Rizal itu memutuskan ke sana naik motor. Saya sama Ferry di sini nungguin. Nah, setelah Rizal ini menuju ke rumah kamu, Rizal itu mengalami kecelakaan. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Kan kayak gitu sih, Gopurnya kan kaget. Terus Rizal piye keadaannya? Rizal meninggal dunia di lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Di situ Gopur kaget. Dia nangis, pikirannya campur aduk, dia ngerasa bersalah. Ya Allah kenapa? Rizal ki kenapa? Kok meninggal di lokasi? Rizal itu serempetan sama motor. Begitu saksi mata yang bilang. Terus Rizal ini kebanting ke tengah jalan dan ada truk yang melintas. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Rizal itu nggak apa-apa. Tubuhnya itu nggak kelindes truk, nggak apa. Tapi cuma dia itu kebentur ininya truk, badannya truk, kata si Ayu baknya truk, kebenturannya kepental. Nggak ada yang rusak dari Rizal, cuma kepalanya agak pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ Gopur nangis, dia nyesel, dia campur aduk pikirannya. Akhirnya di situ Gopur bilang sama Ferry, ngapurone aku gak ngerti, temenan aku gak ngerti. Aku jaluk ngapurone karo Ayu karo kowe. Nah di situ Ferry bilang, gak usah ngapura karo aku. Kowe mlebu ngono. Kowe ngapura karo mayite Rizal. Kowe iki nek apa-apa ndek janji. Kowe iki nek ndek apa-apa ki mbok tepat waktu pur. Ki kancamu kecilik ki. Gak ono iki goro-goro nyusul kowe. Di situ Ferry kayak nyalahin si Gopur terus. Iya wis aku salah wis tak akoni aku salah. Aku njaluk ngapura karo kowe wong loro. Aku tak menjerusik. Aku tak njaluk ngapura karo Rizal. Di situ menangis ya. Mas Gopur itu menangis jadi-jadinya karena memang Gopur sama Rizal ini cukup dekat ya, karena cukup dekat mereka. Akhirnya di situ Gopur masuk ke rumah Mas Rizal almarhum. Di situ Gopur melihat mayatnya yang sudah dimandiin, sudah sudah dibersihkan semuanya, dilihat, dibuka. Memang nggak ada yang hancur ya badannya, cuma kepalanya agak retak karena sudah ditali itu ya, kayak tali mau dipocong itu. Akhirnya itu Mas Gopur menangis. Di situ dia berbisik sama temannya, Zal, saya minta maaf, saya nggak bermaksud kamu buat nyusul saya. Temenan Zal, aku ki tenanan, aku gak ngerti nek kowe ki ternyata harap nyusul aku. Di situ gimana ya? Gopur itu ya wajar kalau Gopur itu merasa salah. Di situ karena kesiangannya dia, ketidakdisiplinannya dia. Nah dari cerita yang dikirim sama Mbak Nani ini yang ada di Lumajang itu ada ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu tentang tidak menyepelekan janji, tidak menyepelekan waktu, kita harus disiplin. Mungkin pelajaran-pelajaran itu yang bisa kita petik dari kisah yang dikirim sama Mbak Nani ini. Nah, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak cerita ini, sudah gabung ke channel ini, dan mohon kritik dan sarannya apabila cara saya membawakan masih kaku dan lain-lain, karena karena ini memang pure, nggak ada saya potong sama sekali. Saya mencoba memahami skrip yang dikirim sama pengirim cerita, terus saya coba baca, terus ya kayak gini saya membawaannya ya, nggak ada dipotong-potong, nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Nah, kritik dan saran saya butuh masukan, bisa teman-teman tulisin di kolom komentar. Susah banget dong. Kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah gabung ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share ke teman-teman yang lain. Sekali lagi semoga kebaikan dari teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat tentunya. Terima kasih sekali lagi dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Sampai berjumpa pada kisah-kisah ataupun cerita yang lain.